Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi untuk pembahasan materi mata kuliah kecerdasan artifisial atau artificial intelligence berikutnya. Untuk pertemuan ke-10 ini, saya akan menyampaikan teknik deep learning selanjutnya, yaitu Recurrent Neural Network atau RNN. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas arsitektur umum dari suatu neural network atau biasa kita sebut vanilla neural network, yang terdiri dari input yang dimasukkan ke dalam suatu hidden layer untuk kemudian menghasilkan output tertentu. Contohnya, pada image classification, inputnya berupa image yang dimasukkan sebagai input yaitu vektor pixelnya. Kemudian outputnya adalah kelas image-nya apakah gambar kucing, anjing, dan sebagainya. Atau di sini disebutnya adalah one-to-one. Nah, pada pertemuan ini akan diperkenalkan Recurrent Neural Network atau RNN yang memiliki fleksibilitas dalam input-outputnya. Di sini digunakan untuk memproses suatu sequence. Nah, diantaranya yaitu ada bentuk one-to-many, di mana satu input menghasilkan banyak output. Contohnya pada task image captioning atau secara otomatis memberikan caption pada suatu image. Inputnya yaitu image dan outputnya berupa caption yang bentuknya adalah sequence dari teks. Berikut contoh caption dari suatu image dari Microsoft Caption Coco Dataset. Teksnya terdiri dari urutan kata atau karakter, yaitu a large bus sitting next to a very tall building. Selanjutnya yaitu bentuk many to one, di mana banyak input menghasilkan satu output. Contohnya pada task sentiment analysis, di mana inputnya adalah sequence of text dan outputnya berupa kelas sentimennya apakah positif, negatif, atau netral. Contohnya pada movie review dataset dari Stanford dengan input berupa review movie dalam bentuk urutan kata dan outputnya yaitu di sini sentimen negatif misalnya. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk many to many, di mana banyak input menghasilkan banyak output. Contohnya pada machine translation, di mana inputnya adalah sequence dari teks dan outputnya juga berupa sequence dari teks. Contohnya pada Europol dataset, di sini inputnya yaitu teks dalam bahasa Prancis dan outputnya yaitu teks terjemahannya dalam bahasa Inggris. Dan ada juga bentuk many to many yang lain, seperti pada video classification on frame level task, di mana inputnya adalah urutan frame dari suatu video untuk diklasifikasikan per frame-nya. Itu adalah video tentang apa misalnya. Jadi RNN ini dapat mengatasi data yang berbentuk sequence, terutama yang size atau panjang input-outputnya berbeda-beda. Berikut ilustrasi dari RNN, di mana inputnya adalah X, kemudian dimasukkan dalam suatu RNN yang memiliki beberapa internal hidden state yang akan diupdate terus setiap kali RNN membaca input baru pada timestep berikutnya. Kemudian menghasilkan output Y. Jadi ide utamanya adalah RNN memiliki internal hidden state yang akan terus diupdate setiap membaca sequence dari input. Berikut adalah recurrence formula dalam kotak hijau RNN, di mana Fw adalah suatu fungsi yang bergantung pada weight W
dengan argumen ht-1 atau hidden state pada time step sebelumnya dan xt atau input pada state saat ini. Dan fungsi ini menghasilkan ht atau hidden state selanjutnya atau hidden state yang terbaru pada time step saat ini. Selanjutnya, jika ingin menghasilkan suatu output Y pada time step tertentu, maka tinggal menambahkan suatu fully connected layer dengan memasukkan hidden state pada time step tersebut. Ilustrasi sederhananya pada suatu vanilla RNN yaitu sebagai berikut. Seperti pada formula sebelumnya ya, ht didapatkan dari suatu fungsi f terhadap ht-1 dan xt. Contohnya secara sederhana kita memiliki weight matrix wxh dikalikan dengan input xt, kemudian ditambahkan dengan metrik yang lain atau whh dikalikan dengan hidden state sebelumnya ht-1. Lalu dimasukkan ke dalam suatu fungsi nonlinear tangen h. Kemudian untuk mendapatkan yt maka kita memiliki weight matrix yang lain, misalnya di sini why dikalikan dengan hidden state pada time step tersebut. Agar lebih jelas, kita coba jabarkan RNN untuk setiap time step-nya dalam gambar berikut. Dimulai dari time step pertama sampai dengan T, ketika dimasukkan input awal X1 dengan hidden state H0 untuk mendapatkan H1 dan Y1. Selanjutnya H1 di sini akan menjadi input hidden state ketika X2 dimasukkan untuk mendapatkan Y2 dan begitu seterusnya. Lebih detailnya diilustrasikan sebagai berikut. Pada time step pertama kita memiliki hidden state H0, kemudian input X1 dimasukkan ke dalam fungsi fw untuk mendapatkan H1 sebagai next hidden state. Kemudian proses ini berulang untuk time step selanjutnya. Misal untuk input X2 dan hidden state H1 dimasukkan ke dalam fungsi fw yang sama untuk mendapatkan next hidden state H2. Proses tersebut diulang terus untuk semua sequence input berturut-turut di sini ya, X3 sampai nanti XT untuk mendapatkan HT. Jika dilihat lebih detail matriks weight-nya, kita menggunakan weight matrix yang sama untuk setiap time step. Jadi inputnya adalah X dan H yang berbeda pada setiap time step, tapi menggunakan matriks W yang sama. Untuk kasus many to many dengan output berupa sequence Y1 sampai dengan YT untuk setiap time step, maka ditambahkan satu layer dengan input hidden state HT untuk mendapatkan YT. Misal H1 untuk mendapatkan Y1, kemudian H2 untuk mendapatkan Y2, H3 untuk mendapatkan Y3, dan HT untuk mendapatkan YT. Kemudian loss-nya juga dihitung untuk setiap time step, karena di sini kita memiliki ground truth label untuk setiap sequence Y1 sampai dengan YT, maka masing-masing loss untuk setiap time step-nya juga dapat dihitung dengan memprediksi Y dengan nilai Y sebenarnya pada time step tertentu sehingga didapatkan
L1, L2, L3 sampai dengan LT untuk masing-masing time step. Kemudian final loss-nya untuk setiap X yaitu penjumlahan dari loss pada tiap time step ini ya dijumlahkan untuk mendapatkan final loss L. Kemudian untuk kasus many to one seperti dalam kasus sentiment classification di mana inputnya adalah sequence kata dan outputnya berupa kelas sentiment, maka digunakan final hidden state di sini. Jadi HT atau final hidden state atau hidden state pada time step terakhir untuk kemudian dimasukkan dalam suatu layer misalnya softmax function gitu untuk mendapatkan output D. Asumsinya si final hidden state HT ini mewakili konteks dari sequence teks X1 sampai dengan XT. Dan jika kasusnya adalah one to many, maka di sini X hanya diinputkan di awal time step dengan initial hidden state H0 untuk menghasilkan H1. Kemudian hidden state selanjutnya diperbaharui ya hingga HT final hidden state. Sedangkan Y1 hingga YT-nya didapatkan dari H pada setiap time step di sini. Atau opsi lainnya bisa juga menggunakan matriks 0 ya di sini untuk time step berikutnya. Atau bisa juga menggunakan output pada time step sebelumnya, yaitu YT-1. Jadi kalau di awalnya pakai X, tadi karena inputnya hanya 1 ya, kemudian untuk time step berikutnya menggunakan YT-1. Jadi untuk mendapatkan Y2 digunakan Y1 sebagai input, untuk mendapatkan Y3 digunakan Y2 sebagai input, dan seterusnya sampai untuk mendapatkan YT digunakan YT-1 sebagai input. Selanjutnya untuk model sequence to sequence, misalnya untuk machine translation, dapat juga dimodelkan dengan kombinasi many to one dan one to many. Di bagian sebelah kiri ini adalah yang kita sebut sebagai encoder, dan yang sebelah kanan ini adalah decodernya ya. Pada encoder dengan input misalnya kalimat dalam bahasa Prancis dengan kata-katanya yaitu X1 sampai dengan XT, kemudian dimasukkan ke FW untuk many to one, didapatkan final hidden state yaitu HT di sini. Kemudian HT dari si encoder ini dijadikan input untuk decoder dengan bentuk one to many untuk mendapatkan terjemahannya misalnya dalam misalnya kalimat dalam bahasa Inggris dengan kata-katanya yaitu Y1 sampai dengan YT ya, atau output Y untuk setiap time step. Salah satu contoh implementasi RNN adalah untuk menyelesaikan suatu language model. Language model ini bisa untuk level karakter atau bisa juga untuk level kata. Tujuannya adalah untuk mempelajari pemodelan natural language atau bahasa alami. Di sini diilustrasikan contoh language model pada level karakter. Untuk contoh kata hello yang terdiri dari urutan karakter H, E, L, L, dan O, maka vocabulary-nya yaitu karakter berbeda yang disimpan yaitu H, E, L, dan O. Kemudian tujuan dari language model ini yaitu memprediksi
karakter selanjutnya untuk input urutan karakter tertentu. Misalnya dengan input di sini H, E, L, L, maka apa sih prediksi karakter yang muncul selanjutnya? Jadi di sini kita punya 4 input, yaitu H, E, L, dan L. Masing-masing direpresentasikan sebagai suatu vektor berdasarkan list karakter di vocabulary 1, 0. Misalnya untuk H yaitu 1, 0, 0, 0 di sini ya. Kemudian untuk E yaitu 0, 1, 0, 0 dan seterusnya untuk L ya. Kemudian input pada setiap time step ini dimasukkan ke suatu fungsi untuk mendapatkan hidden state selanjutnya atau HT. Dimulai dari time step pertama, yaitu memasukkan karakter H, sehingga didapatkan H1, kemudian mendapatkan output vektor 1, 2,2, minus 3,0, dan 4,1. Jika dilihat nilai maksimumnya adalah memprediksi karakter O sebagai output, padahal targetnya di sini adalah karakter E. Kemudian dihitunglah loss-nya antara target dan prediksi pada time step pertama ini. Selanjutnya ke time step yang kedua. Selanjutnya ke time step kedua dengan input karakter E dan H1 sini ya sebagai hidden state sebelumnya hingga didapatkan H2 yang digunakan untuk mendapatkan output vektor ini 0,5, 0,3, minus 1, dan 1,2 didapatkan nilai maksimum 1,2 atau prediksi karakter O, lalu dihitung lagi loss-nya untuk time step tersebut. Begitu seterusnya proses tersebut diulangi untuk time step berikutnya ya, hingga terakhir, dan final loss-nya yaitu penjumlahan dari loss di setiap time step. Harapannya dengan mempelajari urutan karakter dari semua teks dalam dataset ini, maka model akan dapat mempelajari konteks dari urutan karakter tersebut dan dapat memprediksi karakter apa yang muncul selanjutnya setelah sekumpulan karakter tertentu. Berikut adalah ilustrasi pada saat testing. Misal ketika dimasukkan input karakter H, maka didapatkan matriks probability terhadap semua karakter di vocabulary setelah melalui softmax layer. Kemudian didapatkan di sini ya, misalnya sampel untuk memilih prediksi karakternya. Selain menggunakan sampel, bisa juga memilih karakter dengan probability maksimum. Di sini misalnya ya diambil nilai maksimumnya juga boleh. Kemudian prediksi karakter pada time step pertama tersebut dijadikan input untuk time step berikutnya di sini. Karena sebelumnya E ya, maka kita jadikan E sebagai input pada time step berikutnya. Dengan perhitungan yang sama didapatkan matriks probability di sini untuk karakter selanjutnya dan seterusnya hingga karakter terakhir ya. Kemudian setelah melakukan forward tadi terhadap keseluruhan sequence, juga dilakukan backward terhadap seluruh sequence untuk menghitung gradient atau disebut di sini backpropagation through time. Namun, jika sequence-nya sangat panjang, misalnya inputnya adalah teks dari suatu artikel di Wikipedia, maka proses backpropagation-nya untuk update gradientnya akan sangat-sangat lambat dan juga membutuhkan banyak memori. Oleh karena itu, pada prakteknya dilakukan aproksimasi yang dikenal dengan truncated
backpropagation through time. Di sini idenya adalah forward dan backward-nya dilakukan sampai jumlah step tertentu, tidak langsung untuk keseluruhan sequence atau kita sebut hanya subsequence saja. Sehingga perhitungan gradiennya pada saat backward pun hanya per subsequence atau batch. Kemudian setelah dilakukan forward lagi untuk sejumlah step selanjutnya, dan dilanjutkan back propagation untuk sejumlah step di sini pada batch kedua. Dan begitu seterusnya hingga akhir sequence. Nah, berikut adalah arsitektur dari suatu multilayer RNN. Pada gambar ini, dimensi horizontalnya adalah panjang sequence atau kita juga sebut sebagai time-nya, sedangkan dimensi vertikalnya adalah depth. Misalnya di sini depth-nya 3 ya, karena terdapat 3 layer RNN. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari model RNN. Kelebihannya diantaranya yaitu RNN dapat memproses input dengan length yang berbeda-beda. Kemudian secara teori RNN sudah mempertimbangkan informasi pada time step sebelumnya untuk mendapatkan konteks keseluruhan sequence-nya. Lalu model size-nya tidak berubah untuk input yang lebih panjang, dan wait yang sama di sini diterapkan pada setiap time step sehingga ada kesamaan tentang bagaimana input tersebut diproses pada setiap time step. Namun terdapat beberapa kelemahan dari RNN, yaitu di sini komputasi RNN lebih lambat terutama pada proses backward untuk length yang panjang, dan kemudian pada prakteknya sebenarnya sulit untuk mengakses informasi dari banyak time step yang sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan implementasi dari RNN, contohnya untuk menyelesaikan task klasifikasi nama orang ke bahasa tertentu dengan karakter level RNN. Nah, untuk tutorial lengkapnya bisa diakses di link berikut ya. Dataset yang digunakan yaitu sekumpulan nama pada bahasa tertentu. Misalnya di sini untuk Arabic, nama-namanya yaitu Qori, Nahas, Daher, dan lain-lain ya. Antara nama yang satu dengan nama yang lain dipisahkan dengan baris baru. Begitu pula pada file bahasa lain yang lain ada di file berbeda seperti English, Japanese, dan seterusnya sampai Vietnamese. Untuk implementasi layer RNN-nya diilustrasikan pada gambar berikut. Terdapat input dan hidden layer yang dikombinasikan terlebih dahulu, baru kemudian dimasukkan ke E2O layer dan E2H layer. E2O layer untuk mendapatkan input pada time selanjutnya, sedangkan E2H layer untuk mendapatkan hidden state selanjutnya. Nah, setelah E2O layer ini hasilnya dimasukkan ke dalam softmax sehingga didapatkan matrix probability output yang dihasilkan ke setiap kelas bahasa. Berikut implementasi kodenya dalam PyTorch. Untuk lebih detailnya pada proses training dan testing dapat dilihat di halaman tutorial PyTorch yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian contoh implementasi berikutnya yaitu di sini kita coba kombinasikan antara CNN dan RNN untuk menyelesaikan task image captioning dengan kombinasi image dan teks pada input-outputnya. Di sini pada image captioning, inputnya adalah suatu image, kemudian
outputnya adalah caption yang merupakan deskripsi tentang image tersebut, yang bentuknya berupa teks atau sequence kata. Di sini contohnya, ini gambarnya sebagai input, kemudian ini caption image-nya, straw hat. Nah, arsitektur yang digunakan untuk menyelesaikan task ini yaitu menggunakan CNN untuk mendapatkan summary vector suatu image di sini, kemudian dilanjutkan dengan RNN untuk menghasilkan kata pada setiap time step hingga didapatkan caption berupa sequence kata. Detailnya yaitu sebagai berikut. Di sini suatu image dimasukkan ke dalam CNN dengan detail tumpukan layer seperti pada gambar berikut. Kemudian pada standar CNN kita biasanya menggunakan ini ya, softmax di akhir layer. Nah, namun dalam hal ini si FC layer terakhir dan softmax-nya dihilangkan. Lalu hanya tersisa dua layer FC terakhir di sini untuk mendapatkan summary vector dari image setelah convolution dan max pool layer. Kemudian dari sisi outputnya digunakan di sini special token start untuk tanda dimulainya caption generation, yang selanjutnya di sini akan diselesaikan dengan RNN. Nah, summary vector dari CNN itu kemudian dijadikan tambahan input pada RNN di sini ya. Yang awalnya penghitungan hidden state-nya menggunakan formula yang di atas ini. Pada formula yang sekarang di sini ditambahkan dengan summary vector image hasil dari CNN model. Kemudian didapatkan output vektor yang berisi probability token berikutnya dalam vocabulary. Di sini lalu diambil sampel untuk token selanjutnya, misalnya didapatkan token straw. Lalu dengan cara yang sama pada time step berikutnya, input token straw dimasukkan ke dalam RNN layer. Diambil sampel ya di sini, kemudian didapatkan token head ini sebagai token selanjutnya. Lanjut ke time step berikutnya. Misal didapatkan sampel berupa n token di sini ya. N token merupakan special token yang menandakan si caption generation-nya itu berakhir. Jadi pada saat training, special token start dengan N ini ditambahkan saat proses caption generation sehingga model RNN-nya dapat mempelajari pola pembentukan caption-nya yang berhenti hingga N token ditemukan. Berikut adalah contoh hasil dari image captioning menggunakan model kombinasi CNN dan RNN yang dijelaskan sebelumnya. Jadi model tersebut ternyata sudah cukup baik dan bahkan dapat menghasilkan caption yang cukup kompleks. Seperti pada gambar pertama dan kedua di sini. Dapat menghasilkan caption yang sesuai dengan gambarnya, yaitu di sini a cat is sitting on a suitcase on the floor dan a cat is sitting on a tree branch. Namun terdapat pula caption yang tidak sesuai seperti pada gambar berikut, yang tentunya menunjukkan peluang diperlukannya pengembangan model selanjutnya. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai RNN dan implementasinya. Berikut referensi yang digunakan dalam menyusun materi yang telah disampaikan, diantaranya yaitu dari buku Deep Learning oleh Goodfellow et al. Beserta beberapa online resource dari TUM dan Stanford.
Jika ada pertanyaan, silakan dapat disampaikan melalui email berikut. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.